salam sejahtera. Selamat jumpa kembali dalam acara pelatihan kewirausahaan digital. Pelatihan ini diselenggarakan oleh alumni Australia dan kelas bersama Kemendikbud dan didanai oleh pemerintah Australia melalui alumni Grant Scheme. Saya Nukila Evanti, alumni dari University of New South Wales, Australia, dan pembicara kita adalah Bapak atau Mas kalau saya memanggilnya, Samsul Widodo atau Mas Dodo, staf ahli bidang hubungan antar lembaga atau HUBAL, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal atau Kemendes. Tema umum kita adalah dari desa kita bangun desa. Saya persilakan waktu Mas Dodo dengan pertanyaan kuncinya terkait apa saja program-program Kemendes, mungkin yang bersifat hilir tadi Mas ya, yang bisa dimanfaatkan oleh pemuda, nelayan, atau usaha mikro. Silakan Mas. Oke, terima kasih Mbak Nukila, teman-teman semua yang penonton dari acara ini. Saya merasa terhormat diundang oleh teman-teman alumni dari Australia dengan pendanaan dari DFED, dari Kedutaan Australia untuk skema hibah gitu ya. Dan terus terang beberapa kali saya coba pelajarin kembali gitu ya. Kita ngurusin nelayan ini paling sulit gitu ya. Saya paling sulit sebenarnya. Kalau petani padi palawija mereka siklusnya adalah 3 bulan gitu ya. Petani kebun siklusnya 1 tahun. Petani sayuran hortikultura siklusnya 45 hari. Jadi kalau misalnya stres gitu kan, pusingnya 45 hari, terus nggak bisa jualan gitu kan. Tapi kalau nelayan ini kan pusingnya tiap hari. Hari ini berangkat dengan modal, berangkat ke laut, tidak dapat ikan gitu ya, balik lagi, besok berangkat lagi dapat ikan, tapi belum tentu bisa dijual. Jadi saya pikir teman-teman dari alumni Australia mengambil tema ini sangat mulia, tantangannya paling berat. Jadi kalau kita bicara pahalanya paling besar. Jadi kami dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, saya sendiri Samsul Widodo, staf ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, saya mencoba untuk berbagi pemikiran kira-kira apa yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman nelayan untuk bagaimana bisa berkembang dan bekerja sama dengan penganggaran yang sebenarnya sudah ada. Sebentar, saya akan share screen. Jadi ini kebijakan dana desa. Jadi saya hanya overview aja, jadi nggak usah terlalu detail itu ya. Jadi bahwa pemerintah sejak tahun 2015 itu sudah membantu menyalurkan dana desa mulai dari 20 triliun lebih sampai terakhir tahun 2021. Jadi tahun ini maksudnya bukan terakhir, tahun ini 72 triliun dan tahun depan itu 72 triliun. Jadi setiap desa itu rata-rata sudah terima 1 miliar. Rata-rata, kurang lebih 1 miliar. Bahkan di Maluku itu bisa sampai 2 miliar, 2,5 miliar, tergantung ke jumlah penduduk miskin, luasannya, dan sebagainya. Tetapi kalau di Jawa rata-rata 1 miliar. Nah, kegiatannya untuk apa? Gitu kan? Dana desa ini boleh untuk infrastruktur, boleh untuk bangun jalan, bangun jembatan, boleh untuk pinjaman modal yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa. Jadi dana desa dipindahkan menjadi modal Badan Usaha Milik Desa. Jadi bisa untuk memberi pinjaman ke nelayan-nelayan. Bisa juga untuk kalau uangnya cukup membuat pabrik es mini. Kalau uangnya cukup bisa untuk melakukan pelatihan-pelatihan. Jadi dana desa ini sebenarnya bisa untuk melakukan pelatihan. Jadi misalnya bagaimana pelatihan untuk mengolah ikan sehingga ikan yang sebenarnya tidak laku di pasar bisa diolah menjadi bakso ikan atau bisa menjadi kecap ikan atau bisa menjadi olahan-olahan lainnya. Dan itu bisa menggunakan dana desa. Nah, persoalannya di mana? Semua pengambilan keputusan untuk dana desa ya kan, itu harus melalui musyawarah desa. Jadi itu. Jadi kuncinya harus melalui musyawarah desa. Jadi bukan kepala desa yang harus mengambil keputusan sendirian, tidak. Harus melalui musyawarah desa dan itu diatur oleh peraturan menteri. Jadi harus menggunakan musyawarah desa yang hadir tanda tangan, dan ada berita acaranya untuk musyawarah. Saya coba
tunjukkan sebenarnya siapa saja yang harus hadir dalam musyawarah desa. Sebentar, saya share screen yang lain. Oke. Jadi saya cari. Ini yang harus hadir di dalam musyawarah desa. Jadi tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pendidik, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, pengrajin dan sebagainya. Jadi harus hadir. Cuma ini masalahnya, gitu kan? Kalau petani tidak harus setiap hari ke sawah. Mungkin mereka bisa hadir di dalam musyawarah desa. Atau kalau musyawarah desanya adalah malam. Nah, kalau nelayan bagaimana waktunya? Jadi ini yang sangat penting buat teman-teman tim yang selama ini mendampingi nelayan. Bagaimana nelayan bisa hadir di dalam musyawarah desa. Mengingat jadwal nelayan ini, apalagi kalau musim ikan, mereka pasti lebih banyak di laut daripada di darat. Jadi ini yang harus pinter-pinter bagaimana meyakinkan kepala desa bahwa kelompok nelayan ini penting. Supaya bisa hadir. Supaya bisa memperjuangkan kepentingannya. Terus terang sebenarnya pemerintah sudah mendorong supaya semua perwakilan masyarakat, baik itu kelompok perempuan dan sebagainya, kelompok masyarakat miskin bisa hadir. Karena di situ nasib kita semuanya, desa itu setahun ke depan. Jadi sebenarnya peluangnya sudah ada. Itu yang dari dana desa. Dan kalau saya mengatakan begini, ya Pak susah tergantung kepala desa. Saya pikir semua selalu ada tantangan-tantangan kan gitu. Makanya selalu saya ingatkan, pilih kepala desa yang kira-kira sangat baik gitu kan. Jadi bukan karena memilih kepala desa karena mendapatkan sesuatu, tetapi akhirnya kita rugi selama bertahun-tahun. Jadi ini salah satu yang saya sampaikan bahwa semua pengambilan keputusan melalui musyawarah desa. Jadi tidak boleh diambil keputusan sepihak, itu peraturannya. Dan kalau misalnya pengen lebih detail bisa nanya apakah ke kepala desa atau ada pendamping desa, karena di setiap desa itu ada namanya pendamping lokal desa dan itu dibiayai dari Kementerian Desa. Jadi bisa ditanya seperti apa. Atau pada waktu tertentu kelompok nelayan ini bisa menyampaikan aspirasinya langsung ke kepala desa. Jadi bukan demo, tetapi pengen ketemu kepala desa dan menyampaikan aspirasinya. Jadi ini mengenai musyawarah desa dan itu diatur di dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2019. Bentuk kegiatannya apa? Bentuk kegiatannya sebenarnya bisa macam-macam. Saya kasih contoh beberapa contoh. Jadi ini salah satu contoh, gitu ya. Contoh penggunaan dana desa dengan tipologi desa pesisir. Jadi bisa juga untuk membangun jamban publik di pesisir itu biasanya toiletnya kan nggak begitu bagus gitu ya. Bisa juga untuk membangun pasar ikan kalau kita bicara infrastruktur. Tapi saya mohon betul gitu ya, karena uang ini kan juga terbatas. Jadi harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Misalnya bangun untuk lapak-lapak untuk jualan ikan itu boleh, gitu kan. Bisa juga untuk membangun tanggul dan sebagainya gitu ya. Tetapi semuanya tergantung uangnya ada berapa besar dan apa yang paling bisa dimanfaatkan untuk itu. Tapi kalau saya secara pribadi pengennya adalah pasar ikan oke lah gitu ya untuk jualan atau untuk melatih sebenarnya ibu-ibu untuk bagaimana mengolah ikan menjadi produk turunan. Jadi bisa memanfaatkan dana desa, tapi ingat pengambilan keputusannya tetap melalui musyawarah desa. Jadi tidak itu. Jadi ini contoh-contoh. Saya kalau geser lagi gitu kan. Bisa juga sebenarnya. Jadi uniknya nelayan ini begini. Jadi beda dengan kalau kelompok tani dan sebagainya itu cenderung ada di dalam desa. Kalau nelayan ini kan biasanya bisa terdiri dari beberapa desa. Ini yang sebenarnya peran dari teman-teman pendamping dari
tim alumni Australia ini yang bisa mendampingi bagaimana mengaturnya, karena kelompok nelayan ini bisa berasal dari beberapa desa, gitu kan. Bisa juga dipakai untuk simpan pinjam. Jadi dana desa dipindahkan menjadi badan usaha milik desa, modalnya, dan itu nanti dipinjamkan untuk nelayan untuk melaut. Bisa juga badan usaha milik desa nanti yang menyediakan solar, menyediakan es, menyediakan beras, apa dan sebagainya untuk keperluan melaut, bisa juga seperti itu. Jadi ada unit perdagangan yang bisa dikelola oleh badan usaha milik desa untuk melayani nelayan. Jadi saya nanti akan kirim ke Mbak Nukila bahannya. Jadi saya membayangkan gitu ya, kalau misalnya kita mengenai ini aquaculture estate gitu ya, kira-kira apa saja sih yang bisa dilakukan dan sebagainya, mungkin nanti detailnya bisa disampaikan. Tetapi kalau kita bicara mengenai itu, oke. Jadi kalau bisa mengenai bagaimana pemanfaatan dana desa. Jadi terus terang sebenarnya pemerintah cukup fleksibel untuk penggunaan dana desa. Kuncinya adalah di musyawarah desa. Yang dilarang adalah bikin masjid, bikin gereja, bikin rumah ibadah, dan sebagainya. Tetapi kalau itu untuk kepentingan publik, bahkan sebenarnya dana desa bisa juga untuk memberi beasiswa kepada anak-anak nelayan. Itu bisa. Tapi itu tadi, saya mengingatkan, kuncinya adalah musyawarah desa. Karena dengan musyawarah desa, bahwa satu desa itu mengetahui keputusannya seperti apa. Saya rasa sementara itu Mbak Nukila, kalau misalnya ada yang mau didalami lagi gitu ya, supaya saya agak khawatir kalau terlalu lama nanti audiennya juga bosan juga gitu dengerin dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Nukila selaku moderator. Ya, terima kasih Mas Dodo atas penjelasannya singkat tapi meaningful ya. Berarti sekali buat nantinya buat teman-teman nelayan gitu ya. Yang tadi saya bisa menyimpulkan sedikit Mas bahwa penting teman-teman nelayan memastikan hadir di musyawarah desa karena ini kuncinya kata Mas Dodo. Nasib desa setahun ke depan itu penting sekali. Dan peluang itu sudah ada dari dana desa, sudah dialokasikan. Nah, ini penting teman-teman nelayan mendekati ya pendamping untuk menyampaikan aspirasi kepada desa lewat aparaturnya juga ya, karena sudah diatur dalam Permendes tadi. Juga penting teman-teman mengetahui do and don'ts-nya ya, apa yang boleh dan tidak boleh. Misal tadi Mas Dodo bilang untuk keperluan melaut bisa lah ya, untuk menyediakan solar, memberikan beasiswa buat para nelayan dan sebagainya, dan harus dimanfaatkan secara baik, secara sustainable, berkelanjutan, jangan terlalu hanya untuk kepentingan sesat aja gitu ya. Jadi itu yang saya dapat dari Mas Dodo. Nah ini Mas, yang menjadi pertanyaan saya adalah, kira-kira Mas ini kan banyak nih Mas pemuda nelayan yang menjadi dampingan kami Mas, itu merasa belum bisa memanfaatkannya Mas, belum jadi Mas, untuk musyawarah desa pun mereka mungkin ya Mas, ada halangan untuk akses ke menjadi anggota atau menjadi ikut berpartisipasi di dalam musyawarah desa, Mas. Apa saja syarat-syaratnya, Mas? Apakah ada Mas, ada ketentuan musyawarah desa itu hanya untuk orang-orang representatif dari perempuan saja kah, Mas, atau dari kelompok-kelompok tertentu, Mas? Apa bisa nggak, Mas, mereka akses juga, Mas, buat pemuda-pemuda ini, Mas? Ya, sebenarnya di dalam peraturan Menteri Desa itu nanti saya akan juga kirim ke Mbak Nukila bahan-bahannya. Mereka harus semuanya terwakili, gitu ya. Dan tidak bisa saya bilang bahwa semuanya harus hadir, tetapi terwakili. Jadi kelompok nelayan ada yang mewakili aspirasi nelayan, kelompok perempuan ada yang mewakili aspirasi kelompok perempuan, kelompok pemuda, ataupun penyandang disabilitas, ada yang itu dan sebagainya. Dan memang kuncinya di kepala desa. Jadi memang kalau saya menyarankan teman-teman dari alumni Australia ini juga melakukan pendampingan. Bisa komunikasi dengan pendamping lokal desa, bisa tanya kepada kepala desa, pendamping desanya mana, pengen ketemu dan mengatur bagaimana strateginya supaya perwakilan atau kelompok pemuda nelayan ini bisa hadir. Jadi memang
kalau misalnya nanti ada kendala dan sebagainya, ya namanya juga hidup gitu ya. Jadi selalu ada kendala, selalu ada tantangan. Tetapi banyak kepala desa gitu ya. Banyak juga kepala desa yang sebenarnya sangat bagus dan memberi dukungan terhadap kelompok-kelompok tani, kelompok nelayan dan sebagainya. Jadi artinya ini yang mesti kita cek sejauh mana kelompok-kelompok nelayan atau pemuda-pemuda nelayan di daerah yang ada proyeknya teman-teman alumni Australia ini, gitu ya, perlu dicek kondisinya seperti apa. Ya Mas, pertanyaan terakhir Mas, menurut Mas ada nggak sih Mas best practice Mas antara kolaborasi program-program Kemendes dengan desa-desa nelayan, ada nggak Mas ya yang bisa di-share Mas untuk teman-teman nelayan Mas? Sebenarnya gini, sebenarnya Aruna itu dari start awal, proyek pertama itu dengan kami di awal 2018. Setelah itu udah berkembang gitu ya, dan sekarang itu mereka udah cukup bisa berjalan dengan baik gitu ya, dan saya sendiri juga banyak belajar dari mereka. Itu satu. Ada beberapa lokasi yang sekarang sudah merintis. Sebentar saya akan buka file saya dulu gitu ya. Sebentar saya siapin dulu supaya jelasinnya mudah gitu ya. Jadi ini saya coba share screen ya. Ini ada program sebenarnya, tapi ini yang sudah dulu ada di Sukabumi, ada di beberapa kabupaten, tapi tidak ada di Pantura. Dan ini yang baru kita kerjakan untuk di Kabupaten Sika. Jadi kita mencoba untuk mengurai sebenarnya bagaimana rantai pasok itu, gitu kan, sehingga nelayan ya udah nangkep ikan aja, nanti hasilnya pasti dibeli oleh fish on ini, gitu kan, pasti dibeli oleh fish on, dan fish on yang akan mengolah. Kita mencoba mengurai ekosistem nelayan. Ini yang kami kerjakan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman punya kesempatan ke sana juga menarik gitu ya. Jadi bahkan nanti saya akan kirimkan bahan ini untuk bisa dipelajarin gitu ya. Jadi di sini sudah dibagi apa saja sih benefit bagi koperasi, BUMDes kalau mereka terlibat gitu ya. Dan juga ada juga benefit bagi nelayan karena ini di Kabupaten Sika. Ada juga benefit bagi off-takernya, KCBS, gitu kan, dan seterusnya. Benefit untuk pemerintah kabupaten kota, gitu ya. Jadi sini ada. Jadi penyerahan starter kit nelayan dan sebagainya. Jadi nelayan ini mereka sudah menggunakan GPS, jadi mereka akan tahu di mana rata-rata mereka adalah nelayan tuna, di mana mereka harus pergi ke lautnya dan sebagainya, semuanya sudah diarahkan. Jadi itu yang saat ini sedang kami kerjakan gitu ya. Masih banyak ekosistem yang perlu kita kembangkan dan sebagainya. Terus terang begini, kami tidak mau menyelesaikan tidak di dalam satu ekosistem. Yang kami selesaikan adalah ekosistemnya. Jadi bagaimana supaya mereka lepas dari jerat tengkulak gitu kan. Jadi semuanya ekosistemnya. Jadi sudah ada off-takernya, peralatan mereka fish finder gitu ya, peralatan untuk mengetahui di mana ikan berada, terus bagaimana mempersiapkan perlengkapan mereka untuk bisa berangkat ke laut dan sebagainya. Jadi itu Mbak. Ya, terima kasih banyak. Ada satu slide saya sampaikan bahwa jadi supaya saya pikir ini harus di ini sebentar. Nah ini. Jadi isu nelayan itu selalu begini, dari nelayan ke local boss, ke agen, ke supplier, baru ke pabrik, terus pabrik ke distributor, ke reseller, baru local market. Jadi rantai pasoknya ini panjang sebenarnya, dan ini hampir sama dengan pertanian, tipikalnya sama. Pertanian juga begitu, dari tengkulak di desa, tengkulak di kecamatan, terus tengkulak di kabupaten, baru kayak gitu dan sebagainya. Lah, dengan ekosistem fish on gitu, dan ini dilakukan juga oleh Aruna. Aruna melakukan hal juga.
Jadi dia membenahi satu ekosistem. Jadi mulai dari nelayan nanti bisa kita dorong untuk mereka melakukan lelang online. Jadi saya yakin pasti teman-teman akan mengatakan, nggak mungkin, faktanya ini bisa. Baru ke industri. Jadi ke industri. Jadi ekosistem ini semuanya kita pantau. Dan nelayan itu sudah mendapat kepastian harga. Berapapun mereka dapat, mereka pasti dibeli dan sebagainya. Tentunya dengan syarat-syarat, kondisi dan sebagainya, ada kesepakatan kontraknya dan sebagainya. Sehingga ini rantai pasoknya menjadi lebih pendek dan harganya bisa menjadi lebih baik. Sehingga tidak hilang di tengkulak-tengkulak ini. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Saya terus terang terima kasih banyak ke teman-teman alumni Australia yang mengundang saya dan saya terbuka untuk bisa diskusi lebih lanjut. Bahan saya akan kirimkan gitu ya supaya bisa menjadi bahan bacaan. Terima kasih banyak. Selamat siang, sehat semuanya buat teman-teman nelayan dimanapun berada dan sukses untuk teman-teman alumni. Semoga terus bisa melakukan pendampingan-pendampingan terhadap nelayan-nelayan di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, demikian tadi hasil diskusi kita dengan Mas Dodo, Mas Samsul Widodo dari Kementerian Desa. Beliau adalah staf ahli dan semoga dari diskusi ini, dari presentasi yang disampaikan oleh Mas Dodo tadi dapat bermanfaat buat teman-teman nelayan dan juga teman-teman alumni Australia dalam melakukan pendampingan, advokasi, pendidikan, semuanya ya, capacity building, dan bermanfaat tentunya, dan lebih berdampak pada teman-teman nelayan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan tetap sehat.